menurut pandangan dari Bang Nusantara itu? Saya melihat debat capres kemarin itu dari 3 kandidat. Yang pertama, saya melihat Pak Anies Baswedan bahasanya sangat berretorika. Kita itu melihat kinerja. Kita kan warga Jakarta, warga DKI. Kita pernah merasakan pada saat kepemimpinan Pak Anies Baswedan, kita lihat bahwa kondisi Jakarta pada saat banjir itu sangat luar biasa. Sampai area ini dia juga ketika itu dia janji dia akan mengurangi kemacetan. Pada zaman Pak Jokowi itu motor-motor nggak boleh lewat itu di Jalan Sudirman, Tamrin. Tapi setelah Anies Baswedan diperbolehkan dan mengakibatkan macet yang luar biasa. Nah, di debat kemarin Pak Anies seakan-akan mau mencoba menyerang Pak Prabowo. Mestinya dia harus tahu diri lah, ya kan? Pak Prabowo mendukung dia sehingga dia bisa jadi gubernur. Bahkan hari ini kalau dia nggak jadi gubernur kan orang nggak akan lirik dia untuk mencalonkan diri sebagai presiden, kan seperti itu. Tapi air susu dibalas dengan air tuba. Nah, saya melihat bahwa 2 kandidat ini menyerang Pak Prabowo sangat luar biasa, termasuk Pak Ganjar Pranowo. Tapi panggung itu saya mau bilang bahwa panggung itu panggungnya Pak Prabowo. Beliau sangat menguasai panggung, beliau tenang menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang mau mencoba menjebak beliau, mau memancing-mancing beliau agar beliau emosi dan sebagainya. Tapi Pak Prabowo begitu tenang, dia bisa saja menyerang Pak Anies dengan Pak Ganjar mengenai kasus EKTP dengan Formula E, tapi Pak Prabowo nggak mau. Dia nggak mau menyerang. Kenapa? Karena itulah kehebatan seorang intelektual sejati, seorang calon pemimpin bangsa ini yang berpikir secara matang, jernih, dan punya tingkat intelektual yang tinggi, sehingga dia nggak mau menjatuhkan orang lain. Mereka berusaha menjatuhkan dia dengan berbagai macam pertanyaan, ya, pertanyaan tentang HAM dan sebagainya. Tapi beliau sangat begitu tenang, dan saya lihat bahwa inilah calon presiden kita yang harus kita usung untuk jadikan presiden untuk menuju kepada Indonesia emas. Hanya Prabowo Gibran yang bisa, yang lain tidak bisa. Apakah di debat itu Prabowo terlihat tersudutkan? Saya lihat Pak Prabowo tidak tersudut, dia tidak merasa tersudut. Memang dia menyerang, dari kedua-duanya menyerang, tetapi Pak Prabowo begitu tenang. Dia tidak terjebak dengan pertanyaan-pertanyaan yang mencoba menjebak dia sehingga buat dia emosi, tetapi dia tenang. Nah, itulah kehebatan Pak Prabowo. Nah, apa sih pengaruh dari hasil debat terhadap stabilitas Pak Prabowo ini? Nah, dari hasil debat capres kemarin, ketika kita evaluasi lagi, malah ada saya lupa ya, lembaga survei mana. Tadi pagi saya baca di berita di Detikcom, itu malah elektabilitas Pak Prabowo tambah tinggi, tambah naik. Nah, ini hati-hati. Ini saya bilang ini bisa satu putaran. Iya. Satu putaran. Satu putaran. Saya yakin ya. Harapan abang ke depan untuk debat capres berikutnya buat Prabowo Gibran, apa yang banyak yang meragukan Gibran itu seperti apa? Abang sebagai kader. Saya melihat bahwa saya tidak meragukan Gibran, karena kita lihat bahwa Kota Solo dia mampu memimpin dengan baik.
Terus kemudian nggak mungkin lah bapaknya seorang presiden dan memimpin Indonesia 10 tahun ini sukses berhasil luar biasa. Itu kan suatu modal dasar dia di mana bapaknya akan menjadi mentornya dia. Nah, jangan kita anggap remeh. Gibran ini cerdas, pintar dia. Kita menganggap remeh dia, tapi nanti lihat, saya jamin nanti lihat pada debat cawapres nanti, debat kandidat cawapres. Berarti abang tidak meragukan Gibran? Saya sedikit tidak ragukan Gibran. Pembawaan tenang Prabowo jadi sorotan gimana bang? Ya, itu di mana-mana komennya. Banyak yang mengomen tentang pembawaan tenangnya Pak Prabowo, mereka sangat mengapresiasi itu. Bahkan salah satu pendukung Pak Prabowo, Budi Sujatmiko, sempat bilang, Pak Prabowo coba agak sedikit nakal, tapi dia bilang enggak, saya enggak mau. Saya mau menghargai debat ini, saya menghargai demokrasi Indonesia. Saya tidak mau menyerang siapa-siapa. Saya mau tetap soft. Saya sangat menghargai demokrasi. Jadi terakhir dari saya, harapan abang untuk cawapres tahun 2024 Pak Prabowo dan Gibran seperti apa? Kalau harapan saya, capres dan cawapres ini, dia pertama melanjutkan apa yang sudah diprogramkan oleh Pak Jokowi. Karena kita lihat bahwa ketika Indonesia dipegang sama Pak Jokowi, maju pesat luar biasa, ekonomi juga bertumbuh luar biasa. Walaupun di tengah-tengah COVID yang menyerang seluruh dunia, tetapi Indonesia bisa bangkit. Dia bisa bangkit, bukan cuma bertahan tapi bangkit. Nah, kinerja daripada Jokowi ini, program-programnya, saya berharap supaya Pak Prabowo dan Gibran bisa melanjutkan ini untuk membawa Indonesia menuju Indonesia emas. Terima kasih Bang.